Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Wiwi Herawati. Saya adalah salah satu mahasiswi Universitas Pancasakti Prodi Manajemen semester 1. Di sini saya akan mempresentasikan materi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk ujian akhir semester dengan dosen pengampu saya, yaitu Bapak Haji Warman Marcel. Kita masuk ke slide selanjutnya. Pancasila dipergunakan dalam pembentukan hukum atau menjadi tonggak utama dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yang memanusiakan manusia yang adil dan beradab serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, perlunya pengertian dari keadilan Pancasila guna memberikan kesamaan persepsi tentang keadilan yang akan menjadi dasar terbentuknya hukum yang baik seperti presentasi yang akan saya bawakan selanjutnya. Hari ini materi yang akan saya bawakan adalah nilai filosofis keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengertian keadilan merupakan suatu hasil pengambilan keputusan yang mengandung kebenaran, tidak memihak, dan dapat dipertanggungjawabkan dan memperlakukan setiap orang pada kedudukan yang sama di depan hukum. Perwujudan keadilan dapat dilaksanakan dalam ruang lingkup kehidupan masyarakat, bernegara, dan kehidupan masyarakat internasional. Keadilan individual secara umum dapat dibagi menjadi dua. Di antaranya ada keadilan individual, yaitu keadilan yang bergantung dari kehendak baik atau buruk masing-masing individu. Lalu selanjutnya ada keadilan sosial, adalah keadilan yang pelaksanaannya tergantung dari struktur kekuasaan dalam masyarakat. Adanya keadilan sosial ini dapat dilihat dari sedikitnya ketiadaan masalah ketidakadilan dalam masyarakat. Di sini saya akan sedikit memberikan pengertiannya, yaitu tentang keadilan sosial. Secara individual, misalnya contohnya seorang ibu memberikan uang saku kepada anaknya sesuai kebutuhannya. Kalau ibu tersebut memberikan uang saku yang sama kepada semua anak-anaknya, tindakan ibu tersebut dikatakan tidak adil meskipun ia memberi sama rata. Dan ini tergolong masuk ke dalam keadilan individual. Ada juga keadilan yang tidak bergantung dari kehendak individu orang-orang yang langsung bersangkutan. Misalnya seorang pabrik atau pemilik pabrik makanan yang tidak dapat menaikkan upah buruhnya karena tergantung harga produksi di pasaran. Nah, sebagai seorang individu, ia bukan orang yang tidak adil, namun secara objektif ia dipandang tidak adil. Kenapa? Karena memberikan upah yang rendah kepada buruhnya. Lalu jika keadilan individual tidak hanya tergantung dari kemampuan individu yang langsung bersangkutan, namun juga tergantung dari struktur proses dalam masyarakat. Ketidakadilan sosial maka diharapkan dapat membangun keadilan sosial yang berarti menciptakan struktur yang memungkinkan pelaksanaan keadilan. Keadilan sosial juga dapat dinilai dari meratanya pembangunan di berbagai daerah dan sehingga hasilnya dapat dinikmati bersama oleh seluruh masyarakat Indonesia. Selanjutnya adalah kesadaran budaya terhadap keadilan sosial. Di antaranya ada budaya feodalisme, yaitu sistem sosial atau politik yang memberikan kekuasaan yang besar kepada golongan bangsawan. Nah, kesadaran budaya ini adalah yang terpenting setiap orang tahu. Contohnya seperti kedudukannya dan kewajibannya dan apa yang harus dikerjakannya serta mengerti haknya. Sedangkan yang kedua adalah
budaya industrialisasi dan kapitalisme, di mana ini adalah kelahiran kapitalisme yang dapat dilihat dalam sistem politik dan sosial, di mana alat produksi tidak tetap yang berada di tangan seseorang bangsawan atau raja. Beberapa orang yang berinvestasi dalam mesin dan mendirikan pabrik untuk menyewa jasa kelas pekerja disebut dengan kapitalisme, dan sistem tersebut kita artikan dengan kapitalisme. Perbedaan antara feodalisme dan kapitalisme adalah dalam feodalisme petani tetap berhubungan dengan alat-alat produksi, sedangkan kapitalisme pekerja diasingkan dengan alat produksi yang masuk ke tangan kapitalis. Feodalisme dicirikan oleh prinsip pertukaran di mana raja memberikan hak atas tanah kepada bangsawan dengan imbalan layanan militer. Lalu bangsawan diberikan perlindungan kepada petani dengan imbalan sebagian dari hasil pertanian. Kapitalisme dicirikan oleh ekonomi pasar bebas dan tentang kepemilikan pribadi. Selanjutnya adalah masalah keadilan sosial di Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, salah satu tantangan dan sekaligus masalah fundamental yang terus-menerus kita ikhtiarkan tanpa henti adalah bagaimana mewujudkan cita-cita keadilan sosial yang merupakan pesan substantif dari sila kelima Pancasila. Itu menurut kata Bamsud dalam pidatonya pada tanggal 16 Agustus 2018 lalu. Dan ada beberapa masalah dalam keadilan sosial di Indonesia ini. Di antaranya adalah masalah pertanian, di mana petani kecil yang ingin meningkatkan daya beli, namun tidak mampu memenuhi standar penanaman pangan. Sementara petani kaya cenderung beralih ke tanaman yang lebih menguntungkan. Nah, salah satunya lagi adalah masalah kemiskinan, di mana ada sebuah kisah seorang nenek di Banyumas yang divonis 1,5 tahun penjara. Karena salah satu kesalahan yang ketidakadilan di Indonesia yang hanya mencuri 3 buah kakao yang mungkin harganya tidak kurang dari Rp10.000. Dan ini adalah salah satu bentuk masalah ketidakadilan sosial di Indonesia yang masih harus kita tanggulangi, bahkan untuk kita tanamkan jiwa-jiwa keadilan di seluruh masyarakat Indonesia. Selanjutnya kita menuju keadilan sosial di Indonesia, di mana bagaimana cara mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan cara mengembangkan perbuatan yang luhur, lalu yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Lalu mengembangkan sikap adil terhadap sesama, juga menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, dan suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Adapun beberapa contoh sikap yang tidak sesuai dengan sila kelima, diantaranya adalah bersikap pilih kasih dan membeda-bedakan, tidak menghargai kerja keras orang lain, lalu membedakan orang lain berdasarkan status perekonomian. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus bersikap yang mencerminkan nilai-nilai keadilan, yaitu saling menghormati, saling menghargai hak-hak yang dimiliki orang lain, lalu berteman kepada siapapun tanpa memandang perbedaan, saling membantu orang lain yang sedang kesusahan atau yang sedang membutuhkan, serta menjalankan hak dan kewajiban dengan seimbang serta penuh tanggung jawab. Selanjutnya kita menuju keadilan sosial di Indonesia dengan cara menanamkan nilai solidaritas dan subsidiaritas, di antaranya
adalah nilai solidaritas, di mana kita menumbuhkan empati pada orang lain. Lalu kita bersikap solider, yaitu upaya menentukan prioritas dalam struktur masyarakat agar siapa yang mendapat pemberdayaan terlebih dahulu. Menumbuhkan rasa empati berarti kita harus berusaha mengerti secara keseluruhan tentang orang lain sesuai apa yang diresahkan orang lain tersebut. Apa yang dimaksud dengan prinsip solidaritas dan subsidiaritas? Solidaritas adalah prinsip merasa senasib atau setia kawan. Sedangkan subsidiaritas adalah setiap orang memiliki atau hak yang menjadi tanggung jawab dan orang lain harus menghormati dan merasa tanggung jawabnya tersebut harus benar-benar dihormatinya. Lalu di mana prinsip pengaturan dan pemecahan masalah bukan secara sentra, sehingga solusi dapat dilakukan dengan tepat guna dan mengedepankan harkat dan martabat manusia. Contohnya, agar pihak yang ditolong dapat berkembang baik dan tak sekedar memberi bantuan, maka pihak yang menolong diharapkan mengusahakan berbagai pelatihan, pendidikan, agar dapat meningkatkan keterampilan yang ditolong. Itu adalah salah satu contoh dari nilai subsidiaritas. Sekarang kita masuk ke paham kedaulatan rakyat dalam pembangunan ekonomi, di mana prinsip demokrasi ekonomi dari Bung Hatta adalah tidak menginginkan perekonomian diatur oleh segelintir penguasa atau para ningrat dan bangsawan ataupun oleh penjajah. Muhammad Hatta sebagai penggagas ekonomi kerakyatan atau Pancasila sangat menentang sekali ekonomi liberalisme dan kapitalisme, di mana ekonomi kapitalisme hanya berpihak kepada mereka yang kaya atau yang mempunyai modal yang besar untuk menguasai pasar. Sedangkan mereka yang tidak mempunyai modal, tidak mempunyai kesempatan untuk maju. Karena tidak adanya kerjasama dan kebersamaan, sehingga persaingan akan menendang yang lemah. Sekarang kita menuju pasal 33 dan 34 Undang-Undang Dasar 1945 tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 yang lebih menekankan pada perekonomian nasional, yaitu untuk menegaskan perekonomian ekonomi nasional yang diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dan prinsip kebersamaan. Sedangkan pasal 34 lebih menekankan kesejahteraan sosial, di mana untuk menetralisir dampak negatif liberalisme, terdapat tanggung jawab negara untuk menjamin seluruh anggota masyarakat, melaksanakan pengembangan jaminan sosial bagi seluruh rakyat, dan memberdayakan masyarakat lemah dan tidak mampu. Pengertian ekonomi menurut Bung Hatta adalah ekonomi Pancasila, di mana pemikirannya sangat mengedepankan kepentingan masyarakat serta melindungi hak dan martabat individu sehingga kepentingan untuk kemakmuran rakyat dapat tercapai. Dia berpendapat bahwa tujuan akhir perekonomian adalah tercapainya efisiensi sosial di mana rakyat bisa merasakan kemakmuran dan kesejahteraan sesungguhnya. Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa konsep ekonomi yang digagas oleh Muhammad Hatta adalah konsep ekonomi yang berpihak pada rakyat dan kerjasama dalam ekonomi. Kesimpulan dari presentasi yang barusan saya bawakan adalah tulisan yang telah saya sampaikan sebagai sila terakhir dari Pancasila,
Karena kelima sila saling berhubungan satu sama lain, dalam pola hubungan itu adalah bahwa sila yang sebelumnya mendasari sila berikutnya atau sila sebelumnya. Maka konsekuensinya paling konkret dari Pancasila tak lain adalah mewujudkan keadilan sosial, bukan berarti seakan-akan sila kelima lebih penting atau paling penting, melainkan bahwa sila keadilan sosial merupakan perwujudan paling penting dari prinsip-prinsip Pancasila. Tulisan ini menguraikan bagaimana keadilan sosial harus dimengerti dan bagaimana mengimplementasikannya. Sebetulnya keadilan sosial itu sangat erat berkaitan dengan sila-sila sebelumnya, terutama sila kedua, keempat, dan keempat. Karena keadilan sosial secara paling tajam bersentuhan dengan aspek ekonomi. Baik teman-teman, sampai di sini dulu presentasi saya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.